Assalamualaikum pecinta fisika. Sebentar, udah cinta belum sama fisika? Teman-teman, kita ini gak akan terlepas dari yang namanya fisika. Mau teman-teman anak IPA, IPS, ataupun SMK pertanian, teman-teman gak akan terlepas dari yang namanya fisika. Karena pengaplikasian ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari sangat luas. Bahkan ketika kita buka pintu aja, itu ada ilmu fisikanya loh. Hah? Kok bisa? Kan buka pintu tinggal didorong aja. Iya sih, bener. Tapi coba deh kita pikir, kenapa gagang pintunya selalu ada di ujung? Bayangin kalau gagang pintunya ada di tengah. Nah loh, ayo kita coba analisis. Ketika kita membuka pintu, maka kita harus memberikan dorongan kepada pintu tersebut, sehingga kita memberikan gaya pada pintu tersebut. Nah, di ujung pintu terdapat engsel pintu sebagai pusat rotasi. Jadi, gaya yang memiliki kemampuan untuk mengubah benda diam menjadi benda berotasi, maka kita sebut sebagai torsi. Mari kita bayangkan ketika kita ingin membuka pintu dengan gagang pintu yang berada di ujung dan gagang pintu yang berada di tengah. Lebih cepat yang mana? Yap, betul sekali. Lebih cepat ketika kita membuka pintu dengan gagang pintu yang di ujung. Mengapa demikian? Engsel kita sebut sebagai pusat rotasi atau torsinya. Lalu, gagang pintu yang kita beri gaya, kita sebut sebagai gaya. Dan jarak dari pusat rotasi ke gayanya kita sebut sebagai lengan torsi. Kembali ke persamaan tadi, torsi memiliki persamaan torsi sama dengan gaya dikalikan lengan torsinya. Sehingga semakin besar lengan torsi, maka semakin besar pula torsinya. Itulah kenapa gagang pintu diletakkan di ujung pintu, agar kita semakin mudah membuka pintu dan tidak harus memberikan dorongan atau gaya yang banyak. Nah, di gerak translasi memiliki gaya yang sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Teman-teman masih ingat dong, itu rumus apa? Yap, benar sekali, hukum 2 Newton. Nah, jadi dinamika rotasi ini masih berhubungan erat loh sama hukum 2 Newton. Kalau di gerak rotasi, maka kita memiliki torsi sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan momen inersianya. Momen inersia merupakan suatu ukuran kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Newton pernah menjelaskan dalam hukum 1 Newton, dia berkata bahwa benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri ini disebut dengan inersia. Inersia adalah kelembaman untuk gerak translasi, yaitu pergerakan yang sifatnya lurus atau linier. Sedangkan momen inersia merupakan kelembaman untuk gerak rotasi yang pergerakannya bersifat muter dari porosnya. Besarnya momen inersia biasanya ditentukan dengan persamaan I sama dengan mr², di mana momen inersia ini merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Jadi, semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit benda untuk melambat atau mempercepat. Jadi, semakin jauh massa dari pusat rotasinya, maka semakin besar juga momen inersianya. Sehingga tergantung banyaknya massa benda dan tergantung pula pada letak sumbu putar dan bangun bendanya. Apabila objeknya benda homogen, berbangun simetris, dan sebagai sumbu putar, diambil sumbunya dari benda itu sendiri, maka setelah dihitung, ternyata terdapat persamaan-persamaan seperti berikut ini. Nah, kembali lagi ke torsi nih teman-teman. Torsi menghasilkan suatu usaha. Semakin besar torsinya, maka semakin besar juga usaha yang kita lakukan pada objek. Dan dari usaha ini bisa merubah energi dari suatu sistem. Contohnya, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang berasal dari gerakan suatu benda. Benda yang tidak berotasi, semua energi kinetiknya berasal dari energi translasinya. Namun, sebagian energi kinetik berasal dari gerak rotasinya. Apabila suatu benda dalam keadaan menggelinding, dalam dinamika rotasi, gerak menggelinding adalah suatu benda tegar bergerak translasi dalam suatu ruang sambil berotasi tanpa selip.
Sehingga nilai energi kinetik pada saat benda menggelinding yaitu energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik translasi memiliki persamaan setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan yang dikuadratkan, lalu ditambah dengan energi kinetik rotasi yang memiliki persamaan setengah dikalikan dengan inersianya dikalikan dengan kecepatan sudut yang dikuadratkan. Contohnya, pada benda yang menggelinding ini, energi kinetik translasinya berada ketika benda tersebut bergerak lurus, dan energi kinetik rotasinya yaitu berada ketika benda tersebut berputar. Selanjutnya, di gerak translasi terdapat hukum kekekalan momentum linier, di mana total momentum suatu sistem besarnya akan selalu tetap atau terjaga, sedangkan di gerak rotasi terdapat hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini menyatakan bahwa jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudut benda tegar yang bergerak rotasi itu selalu konstan. Momentum sudut itu sendiri memiliki persamaan L sama dengan I dikalikan dengan omega, di mana L-nya merupakan momentum sudut, I-nya merupakan momentum inersia, dan omeganya merupakan kecepatan sudut. Contohnya berada pada di penari balet. Ketika penari balet sedang berputar di tempat, lalu melipat tangannya, maka momen inersianya akan semakin kecil terhadap porosnya, sehingga putarannya semakin cepat. Lalu ketika penari balet tersebut merentangkan tangannya, maka momen inersianya akan semakin besar terhadap porosnya, sehingga perputarannya semakin melambat. Nah, karena penari balet ini menari di tempat, maka sigma torsinya sama dengan 0. Ketika sigma torsinya sama dengan 0, maka momentum sudut penari adalah kekal, atau L1 sama dengan L2. Jadi gimana? Banyak banget kan pengaplikasian ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi udah mulai cinta sama fisika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.